Kamu lihat mama aku di rumah sakit? Saya lagi nganter Mas Hafiz ke rumah sakit, Mbak. Saya lihat Bu Nadia lagi didorong di kursi roda sama Mas Satria. Tante titip tolong jaga Hana ya, Nak. Tolong juga berikan ini pada Hana. Emang di awal-awal itu loh Mbak, kalau usaha tuh pasti akan ada banyak kerikil-kerikilnya. Nanti insya Allah kalau udah berjalan biasanya lebih lancar. Please, kamu jangan bohong lagi sama aku. Kamu cuti dari kantor bukan karena mau nganterin Yasmin syuting iklan kan? Tapi mau nemenin mama operasi. Feb, kamu pulang duluan aja ya. Kamu jagain Rafa sama Yasmin. Tadi Mas Wagil dapat kabar kalau ibunya Mbak Hana itu lagi operasi. Tadi kamu ketemu Mbak Hana ya? Bu Nadia sakit apa? Siapa tahu kita bisa jenguk. Mama kamu operasi bypass arteri koroner. Dan resiko penyakit ini sangat besar, Han. Bisa sampai kematian. Operasi jantung? Loh kok? Belum tindakan, kamu sudah cek tekanan darahnya. Sudah dok. Suster, maaf. Ada apa ini, Suster? Maaf ya Bu, tunggu sebentar. Ini ada apa sih Sus sebenarnya? Dokter sudah berhasil melakukan operasi bypass pada Ibu Nadia. Tapi kemudian terjadi komplikasi. Komplikasi penyebabnya apa, Sus? Maaf, untuk sekarang ini saya belum bisa menjelaskan secara detail. Dokter akan memasangkan alat bantu untuk jantungnya. Sebaiknya Ibu dan Bapak tenang dulu, lalu mendoakan Ibu Nadia. Ayah masih belum pulang ya, Bi? Belum, Mas. Dek? Kak, udah ada kabar dari Ayah? Belum, Dek. Tapi untungnya ada Grandpa. Jadi Ayah bisa nemenin Grandma. Operasinya Grandma lama juga ya, Kak? Apa kakak telepon Ayah aja ya? Nanya kondisinya Grandma. Telepon aja, Kak. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam, Kak. Ya, gimana operasinya Grandma? Operasinya belum selesai, Kak. Ini Ayah sama Tante Hana lagi nunggu. Tadi soalnya Grandma Nadia sempat kritis. Kakak doain ya. Iya ya, pasti aku doain. Kakak udah dulu ya. Ini operasi udah selesai nih. Ntar Ayah telepon kakak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Gimana, Kak? Kita doain aja ya. Alhamdulillah, operasinya berhasil, Bu. Keadaan Ibu Nadia saat ini sudah mulai stabil. Tapi Ibu Nadia kehilangan banyak darah selama operasi. Jadi kita butuh darah AB resus negatif yang cukup banyak. Oh kalau gitu ambil darah saya aja dok. Saya sama kok golongan darahnya sama mama. Baik, kalau begitu kita langsung proses transfusinya. Suster, tolong segera diproses. Baik dok. Mari. Mari. Ya udah, aku tunggu sini ya. Iya. Betul. Ay, maafin aku ya. Aku jadi belum bisa kirim barang lagi nih. Pagi ini aku harus buru-buru ke kantor. Udah, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Kamu kan emang masih banyak kerjaan ya. Ini barangnya masih bisa dikirim nanti malam. Siap. Aku taruh sini ya. Iya, taruh situ aja. Hey, halo. Kenapa, Ay? Ay, ada komplain nih, Ay. Gila nggak profesional, aduh gimana nih, Ay? Kok di sosmed sih? Bukannya Japri tuh orang. Terus aku harus bilang apa nih ke mereka? Aku harus gimana? Iya, bilang apa adanya aja. Apa adanya gimana? Aku kan nggak pernah ngadepin ini semua, Ay. Kamu tahu nggak? Aku tuh pusing loh. Apa udahlah,
Gak usah jualan lagi kali ya, Ay. Aku capek. Nggak semua usaha itu gampang, Ay. Ya, aku Pagi, bantu Mam. kamu. Pagi, Pak. Ya. Pak, gimana Pak keadaannya Ibu Nadia? Kebetulan saya baru dapat kabar kalau Ibu Nadia itu baru selesai operasi. Berarti hari ini Mbak Hana bakal sibuk ya Pak di rumah sakit? Soalnya hari ini Mbak Hana harusnya meeting sama klien dari Singapura, Pak. Ndri, tolong arahkan dan bantu Iqbal untuk membackup pekerjaan kamu yang kemarin ya. Baik, Pak. Dan tolong kamu persiapkan Aymar untuk promo umroh yang akan dirilis setelah Lebaran. Dan coba kamu meeting dengan kantor-kantor yang punya sistem bonus. Ya seperti bank, asuransi. Dan itu untuk promo umroh karyawan ya. Baik, Pak. Ini Mas Hafiz, Ibu bantu ya. Makasih ya Bu Haru. Ya, maaf Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Alhamdulillah, kesehatan Pak Hafiz sudah membaik. Alhamdulillah. Ini momen yang bagus loh Pak, sebaiknya diabadikan. Ndri, saya minta tolong boleh? Sifat basa itu pahit atau getir dan bersifat licin yang bisa menghantarkan listrik dan menetralkan asam. Bener kan? Ya, benar. Hai Yas, Za. Ujian apa hari ini? Hari ini kita ujian IPA. Oh iya Yas, kemarin kamu beneran jadi model iklan shampoo label itu kan? Iya Kak. Apa mungkin info yang aku dapat salah ya? Info apa Kak? Tadi dokter bilang sama aku, Han, kalau mama kamu sekarang ini harus ditransfusi dulu. Karena pas operasi kehilangan banyak darah. Yang mungkin butuh 2-3 hari untuk transfusi darah. Ya kita doakan aja mudah-mudahan mama kamu bisa cepat sadar ya. Berdoa terus sama Allah ya. Saat aku butuh waktu berdoa aja sama mama ya. Ya. Ya udah aku tinggal ke kantor dulu. Kalau kamu butuh apa-apa kabarin aku. Kalau dipikir-pikir ya, kasihan sekali Hana. Ibu berasa pasti Hana nih sekarang bebannya lagi berat banget. Baru aja ketemu ibunya. Sekarang ketimpa kemalangan seperti ini lagi. Ya semoga diringankan bebannya ya Bu. Dan semoga juga untuk Tante Nadia bisa diangkat semua penyakitnya sama Allah. Terus kita bisa bantu apa Ren buat Hana? Ya Ren pikirin ya Bu. Ini sih Ren rencananya mau jenguk Mbak Hana lagi ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kondisi mama sih udah stabil Pak. Dan transfusinya juga lancar. Sejauh ini sih nggak ada tanda-tanda penolakan atau komplikasi ya. Alhamdulillah. Kamu juga harus jaga kondisi kamu. Iya Pak. Sementara ini kamu nggak usah pusing mikirin urusan kantor. Papa bisa handle. Makasih ya Pak. Bye. Ya. Dok, proyek besar apa yang saat ini dipegang oleh Hana? Cuma proyek Singapura aja sih Pak. Proyek Singapura. Kira-kira kalau kamu ambil alih proyek Singapura, bisa nggak ya?
Karena kan saya tahu yang kamu pegang ini adalah proyek Madeva juga cukup besar saat ini. Insya Allah bisa sih Pak. Nanti untuk proyek Madeva saya bisa minta tolong bantuan Ogel untuk backup di situ. Oke, ya saya rasa bisa juga begitu ya. Proyek lain biar langsung under kontrol saya aja. Ada lagi Pak? Nah, itu aja. Ya, saya permisi Pak. Makasih ya. Sama-sama Pak. Mas Hafiz kok nggak bilang-bilang ya mau kesini? Ya tadi tuh sekalian lewat sini jadi mampir aja. Udah, Mas Hafiz ngaku aja. Ngaku apa Bu Arum? Ini loh Mbak Ren, dari pagi tadi Mas Hafiz udah ngotot minta datang ke sini. Katanya mau antar jemput Mbak Ren yang kurang enak badan. Padahal Ren udah enak kok badannya sekarang, udah gak apa-apa. Ya kemarin-kemarin kan aku lagi sakit, kamu yang khawatir, yang ngurusin aku. Sekarang boleh dong, aku khawatir kamu. Itu dia. Mas. Ini Mbak Hana kan nggak masuk, jadi gue minta tanda tangan sama lo aja ya. Jadi tempat gue aja ya. Oke. Mas Radu, saya mau nanya. Kan saya pengen jenguk Bu Nadia sama Mbak Hana. Tapi kira-kira waktunya udah pas belum ya Mas? Kalau menurut gue sekarang sih agak kurang efisien waktunya karena kan Bu Nadia juga belum sadar. Mendingan nanti aja tunggu sadar jadi tetap bisa ketemu kan. Nantilah ya. Yuk. Ya. Kasih ya Mas. Ya. Alhamdulillah aku ngerasa pede sama jawaban ujian aku tadi. Kamu kenapa? Kamu mikirin Tante Hana ya? Iya Kak. Tadi hasil operasi Grandma gimana ya Kak? Kakak tanya Ayah dulu ya. Masih di rumah sakit atau udah di kantor? Mas Satria, klien dari Singapura udah datang ya Mas? Ya, makasih ya Bang. Oh iya, saya boleh minta tolong nggak? Boleh Mas, apa Mas? Kamu tolong ambilin baju Hana di apartemennya, soalnya nanti sore saya balik lagi ke rumah sakit. Boleh, boleh. Makasih ya Mon. Iya, sama-sama Mas. Mas. Ren's Kitchen yang di Bandung gimana Mas? Ya, masih on progress. Yang handle Feby ya? Allah emang maha baik ya Mas ya? Kenapa lu tiba-tiba ngomong gitu? Iya, kan dulu lu bilang katanya Feby pengen banget punya kafe sendiri. Bahkan sampai mau nunda pernikahan 3 sampai 4 tahun. Tahun ini dia punya kafe. Tahu gitu kan lo sama Feby? Mau dibungkusin juga nanti? Nggak usah. Pisahin ya. Baunya Mbak nggak usah Mbak. Itu buat siapa Mbak? Buat Mbak Hana kok. Nanti Mbak mau jenguk ke rumah sakit. Ya mau bawain buah tangan. Habis Mbak bingung apa yang bisa Mbak lakuin buat dia. Insya Allah ya, bawa-bawa makanan hatinya bisa sedikit terhibur. Ren, kita mau jenguk jam berapa? Aku antar ya. Habis buka puasa aja ya Mas. Tapi aku mau pergi dulu sebentar sama Bu Arum. Iya nggak apa-apa. Mas Hafiz saya bantu. Maaf ya Mbak. Jadi nanti kabarin aku ya Mas ya kalau udah beres urusannya ya. Hati-hati ya Bu Arum ya. Terima kasih Mas Mbak Hafiz. Ren. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Mbak Ren hebat ya. Mbak Ren tuh berhati besar banget. Kok tiba-tiba ngomong gitu, duduk yuk. Sini.
apa, Feb? Ayah, cepet pulang ya. Ya, nanti sebentar lagi Ayah sampai rumah kok. Ya. Yaudah ya, ya. Ayah hati-hati ya pulangnya. Aku ngerasa Mas Rado lebih bahagia pas lagi nggak sama aku deh, Mbak. Kayaknya selama ini aku cuma nyusahin Mas Rado aja. Kan perasaan kamu aja ya, Feb. Enggak, Mbak. Aku inget banget saat-saat terakhir Mas Rado ketemu sama aku tuh. Mukanya selalu sedih. Terus aku bukannya mencoba untuk membesarkan hati aku untuk bisa nenangin Mas Rado. Aku malah kerjain sebaliknya. Ngajak berantem terus. Padahal aku bisa lihat Mbak Ren, belajar dari Mbak Ren. Kamu udah ngelakuin yang terbaik. Belum, Mbak. Aku sadar kok, aku akuin aku harus belajar gimana cara bersikap. Terutama urusan Mas Rado. Aku tuh suka mikir deh, Mbak. Dari mana ya aku bisa tahu kalau kejadian ini tuh cuma ujian atau aku sama Mas Rado emang gak jodoh. Yang penting itu kan ikhlas dan tawakal. Kalau kita memang tetap dalam nilai-nilai agama, itu berarti ujian. Dan harus yakin kalau yang Allah berikan buat kita itu adalah yang terbaik. Walau kadang itu bukan yang kita mau, tapi itu yang terbaik di mata Allah. Gimana Mas, hasil meeting sama klien yang dari Singapura? Ada revisi? Secara keseluruhan sih oke, Ki. Paling cuma ada revisi dikit-dikit aja sih. Buat ruang tengah, Ki. Daripada dikasih lukisan atau kolase, mereka lebih prefer kita kasih kaca, terus pakai bingkai kayu warna salak brown ya. Terus sama, apa tadi ya? Oh iya, ornamen buat itu, kamar mandi. Iya. Itu deh, lo kasih sentuhan warna biru muda sama krem ya. Oke Mas, cuma segitu aja. Udah itu aja, jangan lupa. Saya kerjain dulu ya. Siap. Hai Kak Monik. Hai kalian. Pasti mau ketemu sama ayah ya? Iya, mau jenguk Tante Hana juga. Kemarin kamu jadi model iklan ya pasti. Kok Kak Monik tahu sih? Iya dong Kak Monik. Iya, jadi kemarin Kak Monik browsing buat jualan Kak Monik. Terus Kak Monik nemu ini deh. Aku ditawarin buat jadi model iklan shampoo label itu. Katanya harus shoot ulang sama talent lain. Kayak ada masalah produksi gitu sih. Loh, kok gitu Kak? Ada masalah apa ya Kak? Aku juga kurang paham sih Yas. Kak, bukannya waktu itu kakak jadi model iklan sampo ya? Kok ini malah jadi model iklan krim muka, Kak? Aren. Mas, mau duduk di mana? Sini aja kali ya. Oh ya. Gimana? Udah enakan badannya? Alhamdulillah. Udah enakan kok badannya, Mas. Itu gimana kabar Bandung update-nya? Iya, jadi kita kan udah bicara terus nih sama Bu Mela, udah meeting. Kalau untuk tempat makanan itu sih udah oke, Mas. Cuma tinggal nih keputusannya, ambil atau enggak. Kalau iya, minggu depan kata Bu Mela
udah bisa diproses tempatnya. Waduh, minggu depan. Gimana? Assalamualaikum Mas. Maaf Mbak, aku habis sholat. Udah aku siapin takjil buat buka puasa dulu ya. Oke, jadi minggu depan. Gimana ya? Gini, kalau secara kondisi gue belum bisa bantu banyak karena gue masih ada kerjaan dan gue harus backup Hana, Ren. Tapi gue pasti akan bantuin apapun yang gue bisa bantu gitu. Paling kita matangin aja nih. Maunya gimana? Oh gitu. Buat buka puasa. Makasih, Feb. Sorry. Kok di-reject sih? Tumben. Gimana, Bi? Besok gue obrolin sama si Rado pas meetingnya aja ya, Shan. Oke. Soalnya bokap lo itu nggak terima banget soal over budget ini, Bi. 2 miliar itu gede loh. Tapi gue juga susah minta macam-macam dari mereka. Karena kemarin awal masalahnya itu karena Mbak Deva kena kasus. Bukan karena dong desain. Ya udah berarti lo harus nego dengan baik sampai ketemu solusinya, Bi. I will. Adik, gak boleh dong. Ayo, aja kerja, ayo diapain? Udah deh berantakan deh. Aduh, berantakan semua deh. Ayah. Udah lama sampainya sayang? Enggak kok ya. Ayah. Iya. Ayo ya kita ke rumah sakit jenguk Grandma Nadia. Ayo. Nih, tapi ayo beres-beres dulu sayang ya. Tapi kayaknya aku nggak bisa ikut deh ya. Loh, kenapa kan? Soalnya ada yang kakak harus kerjain di rumah, Dek. Terus kalau kakak nggak ikut, aku juga nggak ikut dong. Ayo sendiri dong. Udah deh kalau gitu. Adik temenin kakak aja di rumah ya. Ya. Udah, kalau gitu ayah juga mau ke rumah sakit. Kemudian ayah akan antar kalian pulang ya. Gak usah ya. Aku sama Rafa naik taksi aja. Oh gitu. Titip salam ya untuk Tante Hana. Ya. Ya udah yuk, ayah cariin taksi dulu sebentar. Jadi kalau udah mau nyiapin tempatnya, kita mesti siapin desainnya juga ya Mbak ya? Kemarin sih Bu Mela titip pesan, katanya kalaupun nanti interior desainnya beda sama Rens Kitchen di Jakarta, Bu Mela tetap pengen ada ciri khas Rens Kitchen-nya yang nggak hilang. Oke deh kalau gitu, gue akan segera ngomong ke Satria biar minta tolong dia bikinin desain buat Rens Kitchen yang di Bandung. Kapan rencana mau ke Bandung biar gue bisa ngasih tahu sama anak-anak workshop biar mereka bisa hitung space-nya. Kapan ya? Lusa juga bisa sih, Mas? Mau lusa? Ya, kok nggak lusa aja. Mbak, kan walaupun tim Mbak Ren udah fit, Mbak Ren kan bakal sibuk nyiapin nikahan. Gimana kalau aku aja yang bolak-balik Bandung dulu untuk ngejagain pembukaan Rens Kitchen? Mas Aldo juga kan lagi sibuk sama kerjaan di kantor. Terus kalau udah buka, aku juga bisa kok stay beberapa bulan untuk ngejagain di Bandung. Soalnya kan secara waktu di antara kita bertiga cuma aku yang memungkinkan. Allah emang maha baik ya Mas ya. Kenapa lu tiba-tiba ngomong gitu? Iya kan dulu lu bilang katanya Feby pengen banget punya kafe sendiri. Bahkan sampai mau nunda pernikahan 3 sampai 4 tahun. Tahun ini dia punya kafe. Tahu gitu kan lo sama Feby. Ya kalau itu memang yang terbaik menurut kamu ya
Ya silakan aja. Aku oke kok. Gimana Ren? Oke aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Han, buka puasa dulu, Han. 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 Apa kamu mau makan langsung? Ini aku beliin kue, banyak kue. Kamu mau apa? Aku bukain ya. Aku tahu kamu marah sama aku. Maafin aku, Han. Aku nggak masalah kamu kesal sama aku. Kamu benci sama aku. Tapi tolong, Han. Kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri dong. Kalau kamu seperti ini nanti kamu bisa sakit. Aku mau sholat dulu. Ya udah, kita sholat sama-sama ya. Ya Allah, lenyapkanlah penyakit Mama ya Allah. Karena sesungguhnya kesembuhan hanya daripadamu ya Allah. Agar hamba punya waktu untuk bisa berbakti padanya ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Adek! Dek! Iya, Kak. Dek, kamu lihat flash disk kakak nggak? Emang terakhir Kakak pakai di mana? Kakak lupa taruhnya. Lu berarti hilang dong. Gara-gara kakak deh. Hasil photoshoot kemarin dibajak. Jadi foto krim muka itu hasil bajakan? Iya deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kondisi Bu Nadia, Mas? Apa masih belum sadar? Ya mudah-mudahan penyakitnya diringankan ya sama Allah ya Rasad. Ya amin. Insyaallah ya Fis. Oh iya, kita bawain makanan. Ini buat Mas Satria sama Mbak Hana. Ren, gak usah repot-repot, Ren. Mohon diterima, Sat. Ya, makasih ya. Mbak Hana di mana, Mas? Ada di dalam. Kamu mau masuk? Saya temuin sebentar. Nggak apa-apa ya, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kondisi seperti ini,
bisa kita lakukan hanya berdoa dan pasrah. Tapi Mbak jangan putus asa. Selama ada harapan, ada peluang, Mbak gak boleh nyerah. Jangan pernah ragu akan kasih sayang dan rahmat Allah, Mbak. Aku cuma pengen Mama cepet sembuh. Karena aku gak pengen ngeliat dia menderita kayak gini, Ren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau Bibi bikinin teh? Boleh Dewi. Anak-anak udah dibangun sahur? Sudah, Pak. Yaudah, makasih ya Bi ya. Sama-sama. Ayah. Si ganteng sama si cantik udah bangun. Hah? Sayang? Mas sahur ya? Iya. Masih lemas, masih sepoyongan. Baru pulang. Iya sayang. Ayah, gimana Grandma Nadia? Belum sadar ya? Belum. Doain terus ya makanya ya dia. Tante Hana berarti masih di rumah sakit dong ya? Kita telepon Tante Hana yuk. Yuk Kak. Assalamualaikum Tante Hana. Tante Hana sahur di rumah sakit lagi. Iya. Tante Hana harus makan yang banyak biar kuat. Nih kayak Rafa nih. Rafa pengen kayak pesumo, kuat. Iya ini perutnya udah gede. Iya bener Tante Hana. Tante Hana harus banyak makan sayur dan banyak makan makanan yang bergizi biar kuat. Iya, jagoan. Besok kita jenguk ya di rumah sakit. Yaudah, sekarang video call-nya udahan dulu ya. Tante juga mau sahur kan. Dadah Tante Hana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Yaudah, kalian ke meja makan duluan ya. Tuh Bisti udah siapin makanannya. Ayah mau ganti baju dulu sebentar. Iya. Loh, Han? Kau belum pulang? Belum, Pak. Anda takut kalau misalkan Mama sadar terus nggak ada orang yang nungguin. Ya sudah, kalau kamu bulan mau pulang, habis ini kita sahur. Tapi habis makan, kamu janji sama Papa kamu pulang, istirahat. Kan besok agak siangan bisa datang lagi. Yuk, udah jam 6:30 nih. Ayo. Jangan lupa pintunya ditutup ya sayang ya. Dikunci jangan lupa. Jasmine, kamu tahu nggak kenapa saya menelpon kamu? Apa kamu pernah upload atau membocorkan hasil syuting kemarin? Enggak Kak, beneran aku nggak tahu kenapa hasil fotonya kemarin bisa kesebar. Soalnya hasil syuting kemarin kan nggak diberikan ke pihak lain kecuali sama kamu. Sebenarnya flash disk tempat nyimpan foto kemarin hilang Kak. Astaga, Yasmin, sengaja ataupun tidak sengaja. Kamu tahu kan konsekuensinya membocorkan hasil produksi? Kak, ayo Kak, buruan dong sayang. Kakak telepon siapa sih? Ayo. Iya. Beb, Ya Tante. kamu akhirnya jadi nginep? Iya, aku
kangen sama mama sama papa Tan. Jadi aku nginep semalam di Bandung. Oh, jangan lupa tuh bawa power bank-nya. Nanti kayak waktu itu lagi. Kemarin tuh Tante sampai khawatir banget. Pokoknya kalau ada apa-apa ya Feb, segera kabarin Tante. Iya Tan. Langsung Kita berangkat berangkat aja. Ya. Iya. Nanti kesiangan tuh kan janji sama Bu Mela tuh. Habis zuhur zuhur. ya? Iya Om. Ayolah. Ayo Pak. Feb, Mas Radu kan bilang waktu itu dia katanya minta kamu kabarin dia kalau kamu mau berangkat. Ya Mbak cuma ngingetin aja. Tapi kamu gak bisa diemin masalah ini lebih lama, Yas. Aku takut Ayah marah. Tapi ayah harus tahu, Kak. Kamu tenang dulu ya, Yas. Soalnya kan kalau dipikir-pikir bukan kamu yang salah. Yang salah itu yang nyuri dan masukin foto kamu buat jadi foto produk itu. Tapi itu salah aku juga, Kak. Coba kalau aku nggak lalai, kan nggak mungkin flash disk hilang. Rafa bener, Yas. Mau gimana pun juga, kamu harus ngomong ke ayah. Ya, mungkin ayah kamu satu-satunya orang yang bisa bantu. Buat proyek di Singapura, Pak, revisinya lagi dikerjakan. Revisinya minor, Pak. Jadi insya Allah bisa selesai hari ini dan bisa saya langsung kirim ke klien. Tolong kamu update terus ke saya. Begitu revisinya selesai, kasih kabar saya. Baik, Pak. Untuk masalah Mbak Deva, Pak. Kalau memang keputusannya tetap ingin menyelesaikan hotelnya sebelum Lebaran, itu pasti memang akan over budget 2 miliar, Pak. Ini dia nih yang jadi masalah. Pak Rudi itu sudah telepon saya terus. Dia katakan bahwa merasa sangat keberatan dengan over budget 2M itu. Dan menurut saya memang cukup besar itu. Saya hari ini sih ada meeting sama Bian, Pak. Nanti saya coba negosiasi. Tapi untuk solusi yang kelihatan sama saya sekarang cuma mendahulukan hotel-hotel yang ada di daerah wisata, Pak. Seperti Bandung atau Bogor gitu. Saya sementara setuju sih sama itu ya. Tapi tolong kamu dekati terus Bian sama Pak Rudi. Jangan sampai mereka menganggap perusahaan kita nggak mampu untuk melakukan ini. Ya. Tolong bantu ya. Siapa akan saya usahakan. Oke. Saya permisi, Pak. Ya baik, Dok. Meeting sampai bentar lagi. Makasih ya. Sat, bisa tunggu sebentar. Oke, Pak. Ada apa, Pak? Sat, kalau hari ini kamu punya waktu luang, tolong kamu temani Hana ya. Iya, baik, Pak. Mbak Hana, saya permisi dulu ya. Sama-sama. Mau bisa dengar suara Hana kan, Ma? Hana kangen waktu kita masak-masak bareng. Sayang. Kok Mama nggak bangunin Hana sih, Ma? Kan Hana mau bantuin Mama masak. Habis tadi Mama lihat anak bubunya nyenyak banget. Kayaknya kamu capek. Iya loh, pokoknya saya tahu tempat-tempat makanan yang enak nanti kita kuliner. Iya. Enggak, diet toh? Oh enggak. Hana kangen waktu kita bisa ngobrol sampai malam banget. Sambil minum teh di rumah Mama. Bu Nadia, boleh ya sih? Kalau Hana manggil Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau buka di sini? Iya, sekalian bantuin Renata. Kan Feby lagi di Bandung. Iya. Aman ya, Mak? Aman, tentram. Ya.
ada kiriman paket. Oh, untuk saya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Dari siapa? Lucu banget. Nggak tahu dari siapa, nggak ada. Bagus sih. Aduh, bener tuh untuk Mbak Renata, bukan untuk emak. Emak maunya. Assalamualaikum, Mas Hafiz. Waalaikumsalam, Ren. Ren, udah diterima belum? Jadi ini Mas Hafiz yang kirim. Iya, Ren. Itu coklat kurma. Dan aku minta maaf ya, kita nggak bisa buka puasa bareng. Nggak apa-apa Mas Hafiz, ini kebetulan ada ibu. Ibu nemenin aku hari ini. Halo Tante. Kalau gitu Tante boleh dong nyicipin coklatnya. Boleh Tante, boleh. Mas Hafiz romantis banget. Jadi ingat bapaknya Ogel. Bisa aja nyenengin hatinya Mbak Renata. Jadi berbunga-bunga. Bunga Nusa Indah Puspa Hati. Mas Arifah bisa aja. Ya udah ya Mas Hafiz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Itu Mbak. Mbak Ana. Hai, Repel. Gimana Mbak? Udah ada perkembangan Ibu Nadia? Belum. Oh ya Mbak Ana mau nginep lagi kan di rumah sakit? Kita udah bawain Mbak Ana baju nih. Oh, makasih ya. Jadi ngerepotin kalian, mesti datang ke sini. Enggak kok Mbak, justru kita yang nggak enak karena nggak bisa bantu Mbak Ana banyak. Kita doain aja, Mbak. Oh, princess, this is my jagoan. Pak, udah lama sampai gitu? Udah agak lama sih Mas, tapi kita juga mau pulang. Mbak Ana nanti sendiri nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok. Kita pamit ya Mbak? Ya, hati-hati ya. Duluan ya Mas? Iya. Duluan ya Mas. Hati-hati. Dadah. Tante Hana, kita boleh masuk kan jenguk Grandma? Ya, boleh dong. Tapi yang masuk cuma boleh untuk 3 orang. Kalian aja bertiga yang masuk. Udah, yuk kita jenguk yuk. Iya. Tolong ya. Iya. Ya udah, itu aja. Baik, saya proses sekarang ya. Mbak Ren? Oh, Mbak Bianca mau meeting sama Mas Rado? Iya. Oh ya udah. Masuk aja langsung ya. Mas Radonya tapi belum datang, Mbak. Iya nggak apa-apa. Tapi Emang aku tempatnya? kecepatan datang. Oh, oke. Udah saya siapin. Silakan duduk. Makasih. Itu yang namanya Bianca. Pantesan Feby cemburu. Halo. Mau pesen apa, Mbak? Saya minta hot chocolate 1 sama spaghetti. Hot coklat, spaghetti. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Feby di mana ya, Ma? Neng Feby lagi ke Bandung kan? Kita mau buka cabang di sana. Nah, Neng Feby mau ngurus-ngurus. Oh gitu. Bukannya Mbak Ren yang mau ngurus cabang di sana. Bukan, Neng Feby malah yang nawarin diri untuk ngurus-ngurus cabang kita di Bandung gitu. Iya. Sebentar ya, saya buatkan. Makasih. Grandma, cepet sembuh ya, supaya kita bisa barbekyuan lagi. Iya, Grandma. Biar Tante Hana gak sedih lagi. Tante, kita siap-siap buka puasa yuk. Iya, Tante.
Padahal kita udah beli makanannya. Kita tinggal dulu ya, Ma. Ndri, udah siap? Sebentar, Pak. Ndri, maafkan saya ya, Ndri. Jadi ngerepotin kamu nih, malam-malam begini harus ke rumah saya. Gak apa-apa, Bapak. Saya senang kok bisa bantu Pak Hafiz. Oke, udah siap, Pak? Yuk Mas Hafiz, pelan ya. I like it. Yeah. Jadi ini deal ya, Dok? Aku sama my dad udah setuju menggunakan prioritas option. Alhamdulillah. Ya, so tolong kejar Bandung sama Bogor dulu ya. Oke. Tapi kita harus discuss lagi ya nanti mengenai budgetnya, karena kan pasti ada yang bergeser kan. Of course. Oke, ini pesanannya? Makasih, Ren. Ya. Ren, sorry. Tapi gimana? Kok nggak kelihatan? Dia nggak ngabarin Mas Radu. Ngabarin apa ya? Aku udah kasih tau dia untuk kabarin Mas Radu. Dia lagi ke Bandung. Tapi pulangnya besok sih, Mas. Maaf ya, Mas Radu nggak tahu jadinya. Iya, nggak apa-apa. Silakan dimakan ya. Iya. Makasih ya, Ren. Ya. Are you okay? Oke. No, I mean, kamu nggak apa-apa ngelepas Feby lama stay di Bandung for Ren's Kitchen. Itu cita-citanya dia, Bu. I understand, tapi dia tahu apa yang di hati kamu sekarang. Doesn't matter. Adi langsung bersih ya sayang ya. Ya, ganti baju gosok gigi. Ya. Ntar ya nyusul. Ya. Ayo ganti baju. Kok malah bengong di sini? Hah? Kenapa nih anak ayah nih? Nggak biasa-biasanya kayak gini, ada apa sih? Aku mau dituntut ya sama agensi iklan. Dituntut? Kau dan aku tercipta oleh